Halo semuanya, Assalamualaikum. Semoga kabar kalian di hari ini baik-baik saja ya. Oke, tak terasa kita sudah masuk ke kegiatan belajar 2 ya teman-teman. Langsung aja kita ke pembahasan contoh soal yang kedua ini. Kita baca bersama-sama ya. Tia membeli tahu bakso di pasar bersama ibunya, di mana keliling sebuah sisi atas tahu bakso Tia yang berbentuk persegi panjang adalah 18 cm, sedangkan selisih dari panjang dan lebarnya adalah 1. Tentukan dan selesaikan SPLDV dengan metode grafik untuk menemukan panjang dan lebar dari tahu bakso Tia ya. Oke, ingat ya kemarin kita sudah melakukan 5 tahapan terkait pembahasan soal. Tahapan 1 yaitu menyajikan pernyataan matematika melalui tulisan, gambar, ataupun grafik. Di mana di sini kita akan menuliskan model matematikanya terlebih dahulu. Oke, diketahui di sini ada keliling sebuah sisi atas tahu bakso Tia berbentuk persegi panjang, yaitu 18 cm. Kita tulis ya, poin pertama. Sebelumnya, kita ingat dulu keliling dari persegi panjang. Apa teman-teman keliling dari persegi panjang? Masih ingat gak? Gimana? Ya benar, yaitu 2 kali P tambah L atau panjang ditambah lebar. Itu adalah keliling dari persegi panjang. Oke, kita juga bisa melihat ilustrasi di sini. Kakak buat persegi panjang, di mana yang atas itu panjangnya, sedangkan yang sampingnya itu adalah lebar dari persegi panjang itu sendiri. Langsung aja kita tulis situasi yang pertama. Di sini adalah kelilingnya tadi 2 kali panjang ditambah dengan lebarnya. Dimana hasilnya adalah berapa? 18 cm. Selanjutnya ada situasi yang kedua, yaitu panjang dikurangi lebarnya. Karena apa? Kan ini selisih panjang dan lebar ya, adalah 1 cm. Kenapa tidak lebar dikurangi panjang? Dikarenakan kalau misalkan lebar dikurangi panjang kan nanti hasilnya minus ya. Sedangkan kita lihat dari ilustrasi tersebut, tentunya panjang ukurannya lebih besar dibandingkan lebarnya. Jadi otomatis selisihnya adalah panjang yang dikurangi lebarnya. Nah, langsung aja kita misalkan X sama dengan panjang dari persegi panjang tadi. Dan Y adalah lebar dari persegi panjang tahu bakso tersebut. Jadi kita bisa membuat model matematikanya persamaan 1 yaitu 2 kali X plus Y sama dengan 18. Dan ini bisa kita bagi ruas kiri dan kanan masing-masing bagi 2. Jadi X plus Y sama dengan 9. Oke, jadi seperti itu. Lalu persamaan 2 adalah X dikurangi Y, di mana X itu panjangnya dikurangi Y lebarnya sama dengan 1. Oke, langsung aja tahapan yang kedua yaitu mengajukan dugaan, di mana teman-teman akan menuliskan apa yang ditanya dari contoh soal tersebut. Jadi kita tulis ditanyanya berarti dengan metode grafik untuk menemukan panjang dan lebar. Berarti bisa kita tulis dengan metode grafik. Tentukan panjang dan lebar. Selanjutnya adalah tahapan yang ketiga, yaitu melakukan perhitungan berdasarkan rumusnya. Nah, di sini kita tulis jawabannya apa? Kan tadi kita sudah membuat model persamaannya ya, ada persamaan 1 X plus Y sama dengan 9, dan persamaan 2 ada X min Y sama dengan 1. Lalu kalau misalkan dengan metode grafik ini, kita bisa menggunakan langkah-langkah yang pertama, kita mencari titik
potong sumbu X. Sehingga Y-nya itu sama dengan 0. Oke, atau dan titik potong dari sumbu Y, di mana X-nya itu adalah sama dengan 0. Jadi kalau misalkan nyari titik potong sumbu X, pokoknya Y-nya itu sama dengan 0. Dan kalau nyari titik potong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Kita buat tabel ya, buat mempermudahkannya. Jadi ada persamaan 1 dan persamaan 2. Kita cari, yang pertama cari titik potong sumbu X-nya terlebih dahulu. Ketika Y sama dengan 0. Nah, di mana X-nya dan ada Y-nya di situ. Oke, sebentar ya. Kakak buat grafik dulu. Oke. Jadi kalau misalkan Y-nya itu sama dengan 0, berarti kita mencari nilai titik X-nya dari persamaan 1. Nah, persamaan satunya tadi apa? X plus Y sama dengan 9 kan? Dan dari X plus Y sama dengan 9 itu kita masukkan nilai Y sama dengan 0 itu. Jadi X plus 0 sama dengan 9, sehingga X sama dengan 9. Jadi kita tulis berarti persamaan 1 didapatkan titiknya ada 9,0. 9 dari X-nya dan 0 dari nilai Y-nya. Lalu sekarang kita nyari titik potong sumbu X dari persamaan 2, di mana Y sama dengan 0. Oke, maaf. Kita cari titik potong sumbu X terlebih dahulu ya. Titik potong sumbu Y nanti di poin yang kedua. Nah, kembali lagi. Karena di persamaan 2, Y-nya itu sama dengan 0. Maka kita nyari nilai X-nya. Nah, di persamaan 2 tadi kan ada berapa persamaannya? X min Y sama dengan 1. Nah, nilai Y sama dengan 0 itu bisa kita masukkan ke persamaan 2 tersebut. Jadi X min 0 sama dengan 1 dan X sama dengan 1. Berarti didapatkan titiknya adalah 1,0. Bagaimana teman-teman? Untuk titik potong sumbu X, apakah sudah bisa mengikuti gitu? Lanjut aja kalau gitu ya. Yang kedua, titik potong dari sumbu Y. Ya, kalau misalkan tadi titik potong sumbu Y, berarti yang 0 apa? Benar, X sama dengan 0. Kita buat tabel ya buat mempermudahnya. Oke, kita buat tabel seperti yang di poin pertama tadi. Ada persamaan 1, persamaan 2, X, Y sama titik X, Y-nya. Nah, gitu. Kalau misalkan kalian nggak buat tabel juga nggak apa-apa. Bisa pakai kalimat juga bisa. Itu ya. Nah, di sini tadi tuh kan Y-nya sama dengan 0. Sekarang X-nya itu sama dengan 0. Kita tulis dulu persamaan 1, X-nya sama dengan 0. Nah, kita cari Y-nya. Lah, persamaan 1 tadi apa, teman-teman? X plus Y sama dengan 9. Jadi kita masukkan nilai 0 tuh di persamaan. Jadi 0 plus Y sama dengan 9 dan 9 sama dengan 9. Maaf, Y sama dengan 9 gitu ya. Jadi titiknya 0,9. Lalu di persamaan 2 kita nyari nilai Y-nya juga. Yang tadi itu persamaan 1. Lah, sekarang persamaan 2 di X min Y sama dengan 1. Y-nya yang kita cari ya. Jadi 0 min Y sama dengan 1. Sehingga Y sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena masing-masing dikalikan dengan minus. Sehingga titiknya tadi adalah 0, min. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nih kedua titik dari masing-masing persamaan. Jadi kita bisa langsung aja ke yang ketiga, yaitu membuat grafik dari kedua persamaan. Nah, berbekalan dari kita mempunyai 4 titik ya. Jadi titik berapa tadi? 0,9, 0,-1, lalu ada 9,0 dan juga ada 1,0. Kita buat grafiknya terlebih dahulu. Oke, kita buat grafiknya seperti ini. Yang sumbu X-nya itu kan tadi ada titik 9,0. Jadi kita tulis dulu di situ 9.
Oh ya, teman-teman sudah bisa menggambar grafik kartesius kan? Nah, nanti gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, itu ada titik min 1 juga. Kenapa min 1? Karena yang diketahui tadi ada titik 0,1 dan titik 1,0. Nah, di situ kita tulis titiknya 0,9, lalu ada titik 9,0, dan juga ada titik 1,0. Dan terakhir ada titik 0, min 1. Oke, selanjutnya kita akan menarik garisnya. Lihat tadi persamaan 1 titiknya berapa? 9,0 dan 0,9. Berarti kita bisa tarik garisnya ya. Kita tarik garisnya. Itu adalah persamaan 1 grafik yang tadi, dan sekarang kita buat grafik yang bersamaan 2, titiknya ada 0,1 dan 1,0. Nah, itu adalah persamaan 2. Nah, selanjutnya berarti kita sudah bisa mendapatkan titik potong dari kedua grafik ya. Yang di tengah-tengah itu loh teman-teman, itu adalah titik potong dari kedua grafik tersebut. Nah, itu ada di mana? Nah, di situ ada di 5 dan ada di Y-nya di 4. Jadi, titik potongnya itu ada di titik 5,4. Oh ya, ingat di kegiatan belajar 2 ini, itu kan kalian sudah dikasih tahu, dijelaskan terkait dua garis yang berpotongan, berhimpit sejajar gitu kan. Lah, kalau dia memiliki titik potong atau dua garis yang berpotongan itu pasti memiliki satu penyelesaian, di mana penyelesaian dari kedua persamaan tersebut terletak di titik 5,4, yaitu di titik potongnya. Jadi kalau persamaan grafik seperti ini, kalian bisa mencari titik potongnya teman-teman dari kedua grafik itu. Nah, titik potongnya itu yang menjadi jawaban dari penyelesaian tersebut, yaitu di mana di sini adalah titiknya di 5,4. Nah, untuk membuktikan apakah benar 5,4 ini sebagai penyelesaian bisa kita cek melalui tahapan yang keempat. Masih ingat nggak tahapan yang keempat kemarin apa? Yaitu apa? Tahapan keempat adalah mengecek jawaban atau menguji kebenarannya gitu. Jadi bisa kita substitusikan nilai XY yaitu 5,4 ke dalam persamaannya. Apakah nanti hasilnya dari luas kiri dan kanan benar atau berbeda? Jika benar, berarti jawaban X, Y tersebut itu adalah himpunan penyelesaian dari permasalahan tersebut gitu. Oke, yang pertama yang kita cek adalah persamaan 1 dulu ya. Nah, persamaan 1 tadi apa? X plus Y sama dengan 9. Nah, kita masukkan 5 plus 4, di mana karena X-nya itu 5 dan Y-nya 4. Nah, karena ini sama-sama ruas kiri dan kanan sama, berarti benar jawabannya. Coba kita cek yang samaan 2 dulu ya. Samaan 2, X min Y sama dengan 1. Jadi 5 min 4 sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Jadi benar. Nah, sehingga karena terbukti benar nih jawabannya, kita bisa menyimpulkan melalui tahapan yang terakhir, yaitu tahapan kelima. Jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwasanya himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dari permasalahan Tia tadi di atas adalah dengan metode grafik kita mendapatkan X, Y-nya. Tadi berapa? 5,4. Di mana 5 ini
sebagai panjangnya, atau panjang sama dengan X sama dengan 5 cm. Dan lebar sama dengan Y sama dengan 4 cm. Jadi didapatkan ya teman-teman, bahwasanya panjang dari sisi atas tahu bakso Tia itu adalah 5 cm dan lebarnya adalah 4 cm. Semoga pembahasan dari kakak bermanfaat buat kalian. See you di pembahasan kegiatan belajar yang ketiga nanti ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.